Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Muslimin satu sama lain bersaudara, maka akurkan antara persaudaraan kalian, pererat, direkatkan. Saling bersaudara. Jangan mau kita dipancing untuk saling bermusuhan. Musuh kita bukan orang Islam. Musuh kita bukan anak bangsa kita sendiri. Musuh kita adalah nafsu kita. Musuh kita adalah ambisi kita. Rakus dan tamaknya kita akan harta dan tahta, itu musuh kita. Sifat rakus itu, sifat tamak, sifat serakah, nah itu musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita adalah syaitan. Allahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih mengetahui, Allah maha mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Kita hamba, sampai musuh kita siapa? Allah yang nentukan. Kamu budak kan? Jangan macam-macam. Siapa yang harus dimusuhin diatur oleh Allah Ta'ala. Allah yang nentuin musuh kita. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Musuh kalian adalah syaitan, maka perlakukan dia sebagai musuh. Terus Nabi juga ngasih tahu, ada aduwika nafsuk allati baina jambaik. Musuhmu yang paling jahat, yang paling bebuyutan adalah nafsumu. Itu musuh sejatimu, itu nafsu, syaitan, dunia. Itulah musuh yang sebenarnya. Nafs wa syaitan wal hawa wad daniyah. Itu musuh yang sebenarnya. Adapun muslimin saudara kita. Saudara kita apapun jabatannya. Mau dia pedagang, pebisnis, pejabat, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, menteri, presiden, ataupun polisi, ataupun TNI, muslim saudara kita. Kita disuruh akurkan saudara kita, suruh akur. Jangan terpancing untuk musuhan antara sesama umat Islam. Orang Islam harus saling mencintai, nggak boleh saling membenci. Tapi boleh membenci kalau sama pejabat boleh, sama pemerintah boleh, sama bawahan boleh. Begitu, itu namanya double standar. Allah Ta'ala nggak bilang begitu dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minin bersaudara. Selama dia mukmin ngucap la ilaha illallah, dia saudara kita. La yadhlimu, la yahgiruh, la yakhdhuluh, kata Rasulullah. Nggak boleh dizalimin, nggak boleh dihinakan, nggak boleh diremehkan, nggak boleh diejek. Disuruh kita untuk mengakurkan. Bahkan ada potensi orang-orang ingin memecah belah, damaikan orang. Orang dulu tahu gak kerjaannya apa? Kerjaannya tokoh masyarakat, ulama zaman dulu, orang solihin zaman dulu, seperti Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Jad Muhammad bin Ali, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan, fulan banyak tuh. Kerjaannya dengar ada laki bini mau bercerai. Laki bini mau bercerai, itu dia ngamperin mereka, diakurkan lagi, didamaikan lagi. Begitu, sampai akur. Subhanallah. Dengar ada orang berselisih dengan saudaranya, dengan sepupunya, didamaikan lagi. Bahkan terkadang untuk mendamaikan orang mereka keluar duit. Ini gak mau berdamai, kenapa? Bilang harta saya diambil, balikin. Oh saya gak punya, begini. Berapa? Sekian puluh juta, udah saya yang bayar. Yang penting kamu berakur, damai. Untung apa sih dia? Tapi dia memang punya misi ngakurkan orang. Untungnya bukan untung duniawi, untung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaannya mengakurkan orang, itu mendamaikan orang yang berselisih. Dalam riwayat itu man aslaha baina tsnain mutakhasimain a'tahu Allah thawab 30 hajjah mutaqabbalah. Yang mengakurkan dua orang yang saling berselisih, Allah Ta'ala anugerahkan untuk orang tersebut pahala 30 haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo akurin orang, damaikan orang, jangan malah kita memecah belah orang. Memecah belah biarin itu jadi tugasnya setan, jangan jadi tugasnya ulama, jangan jadi tugasnya tokoh masyarakat, jangan jadi tugasnya muslim, itu tugasnya setan. Jangan kita ambil alih tugasnya setan, biarin aja. Kita tugasnya orang Islam mendamaikan, mengakurkan, mengasihi, mencintai, hidup satu sama lain, saling bersaudara. Ini maulid yang sukses atau enggak? Ini maulidnya sukses enggak? Sukses. Kok bisa sukses? Kenapa sukses? Nah itu pertanyaannya. Sukses, oke. Sukses, apa itu sukses? Maulid yang sukses itu bagaimana? Maulid yang sukses adalah kita pulang dari maulid ini di hati kita nggak ada benci sama muslim. Itu maulid yang sukses. Maulid yang sukses adalah besok subuhnya penuh, orang pada sholat subuh jamaah di masjid. Itu maulid yang sukses.
Maulid yang sukses, yang tadinya mau berselisih jadi akur lagi, jadi saling berdamai lagi. Yang durhaka jadi bakti, yang mutusin silaturahmi nyambung lagi. Begitu. Maulid yang sukses, melengos sama saudara, enggak mau salaman, enggak mau akur. Itu gagal. Maulidnya sukses, tapi dianya tetap gagal. Maulid sudah pasti sukses, tapi kita mau orang yang hadir itu ketularan dengan suksesnya maulid, dengan hidup akur, bersaudara, saling mencintai satu sama lain, saling mengasihi, saling bantu, saling tolong. Ini yang nolak bala, ini yang nolak musibah, ini yang menyembuhkan penyakit. Sakit, ya habis mutusin silaturahmi mulu. Sakit, dawu mardhakum bisadaqah. Kata Nabi Muhammad tuh, obatin orang sakit di antara kalian dengan bersedekah, berinfak, berbagi, bantu orang, sambung silaturahmi. Orang kalau nyambung silaturahmi, umurnya panjang, rezekinya luas. Kenapa kok urusan kita seret aja, mandek aja kerjaan kita? Ya mungkin ada kita kurang silaturahmi, atau ada kerabat kita yang kita putuskan tanpa kita sadari. Sambung silaturahmi kita, bakti kepada ibu bapak kita. Untuk orang yang mau panjang umur, untuk orang yang mau diluaskan rezeki, laksanakan hal yang semacam ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa meneladani akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dihidupkan kita insyaallah saling bersaudara, saling mengasihi satu sama lain, dibersihkan hati kita dari kedengkian, kebencian, saling mencintai, dan Allah taala insyaallah sembuhkan yang sakit di antara kita, disembuhkan oleh Allah taala. Yang punya hajat dikabulkan, yang berdosa diampunkan, yang jauh didekatkan, yang terputus disambung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Diangkat bala dan musibah dari negeri kita, pemimpinnya diberikan dan dibantu dan dibimbing oleh Allah ta'ala, rakyatnya pun juga dibantu, dibimbing dan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, berkat Rasulullah, berkat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. لقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره حبيبه صفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا، اسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ذرعانا، اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا ذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، اقضي لنا الحاجات أحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح سبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.